Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, dengan tubuh yang segar. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan memberikan syukur kita karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu di pagi hari ini untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan satukan hati kita. Kita akan sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk menerima pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan segenap hati kita mau nyatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, syukur Tuhan. Shikiara lama ya ralabo, Shikiara lama ya rabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Bulan ini gereja kita mengambil tema Kristus adalah harapanku, di mana kita 1 bulan ini akan belajar bagaimana Kristus menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Kristus satu-satunya pribadi yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara, dosa itu menjadi suatu topik utama dalam kehidupan kita. Karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari dosa. Dosa begitu mencengkram kehidupan manusia sehingga sangat wajar jika manusia selalu jatuh dalam dosa. Akibat dari dosa adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan hubungan manusia dengan Allah itu terputus, Bapak Ibu Saudara. Namun karena itu Allah memiliki kerinduan untuk memulihkan hubungannya dengan manusia, sehingga Allah harus memilih atau harus memiliki jembatan untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah. Allah Bapa memilih Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang dapat memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa kita. Ini berarti adalah Kristus satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika kita
ingin kembali menerima kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Mengapa hanya Kristus satu-satunya harapan dalam kehidupan kita? Kita mau sama-sama buka di Yohanes 14 ayat yang ke-6 dalam terjemahan baru. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita mau juga baca sama-sama dalam terjemahan sederhana Indonesia 3. Yesus menjawab, "Akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran yang benar. Dan aku juga yang memberikan hidup kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Di sini 3 hal yang saya renungkan, di mana mengapa kita hanya bisa berharap kepada Allah saja, kepada Kristus saja. Yang pertama, dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan." Ini berarti Kristus adalah jalan. Jalan apa Bapak Ibu Saudara? Jalan perdamaian antara manusia dengan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia sudah tidak punya akses untuk berhubungan kepada Bapa. Sang Anaklah yang memiliki akses untuk menghubungkan manusia dengan Bapa. Lewat Sang Anak, manusia dapat menjumpai Bapa. Untuk itu, Kristuslah satu-satunya akses yang kita punya untuk dapat menjumpai Bapa kita. Kristus adalah satu-satunya akses, satu-satunya harapan kita untuk kita kembali menjumpai Bapa kita. Tidak ada akses yang lain atau jalan yang lain yang dapat menghubungkan kita dengan Bapa. Untuk itu, kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Maka itu dikatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Yang kedua, dikatakan tadi, "Akulah jalan." Kita mau ambil yang kebenaran dan hidup. Dalam perjanjian lama, manusia memiliki tradisi untuk memberikan korban bakaran ketika sebagai ganti dosa mereka. Dan korban bakarannya itu pun memiliki syarat, yaitu korbannya harus yang terbaik, tidak bercacat, tidak ada kekurangan. Kalau itu seekor domba, maka dipilihlah seekor domba, seekor anak domba yang sulung, seekor anak domba yang tambun, yang terbaik yang dipilih. Kristus adalah satu-satunya kebenaran. Dalam terjemahan sederhana 3 tadi dikatakan, "Akulah sumber dari semua ajaran yang benar." Jadi tidak ada kebenaran yang lain selain ada pada Kristus. Untuk itu Kristus adalah satu-satunya pribadi yang benar, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga Kristus menjadi satu-satunya korban penebusan yang paling berkenan kepada Allah. Untuk itulah Allah memilih Kristus sebagai jembatan, sebagai kebenaran itu sendiri untuk menjadi korban bagi penebusan dosa manusia. Pengorbanan anak domba Allah ini yang memberi kehidupan kekal bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, sehingga manusia boleh menerima pengampunan dosa dari Bapa. Untuk itu Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang memberikan kehidupan yang kekal untuk kita semua bagi yang percaya kepada Kristus. Lalu yang ketiga, dikatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada pribadi yang lain yang dapat menghantarkan kita kepada Bapa. Kematian Kristus memulihkan hubungan manusia dengan Bapa, sehingga dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa manusia dapat memanggil Bapa dengan sebutan ya Aba dan ya Aba Bapa. Untuk itu tidak ada seorang pun yang lain, tidak ada orang yang lain yang dapat membawa kita kepada Bapa selain daripada Kristus sendiri. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Untuk itulah
Kristus satu-satunya harapan kita untuk menemui Bapa kita, untuk memulihkan hubungan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kemana kita akan mencari pengharapan seperti ini? Di mana kita akan menjumpai pengharapan yang seperti Kristus miliki? Dalam kehidupan kita di dunia, siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita andalkan? Kita mau mengandalkan diri sendiri, apa yang dapat kita lakukan? Perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita itu tidak menghantarkan kita kepada kemuliaan Allah yang telah hilang dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya perbuatan manusia, manusia hidup oleh daging. Jadi manusia pun pasti akan jatuh dalam dosa, sehingga manusia tidak menjadi bagian kebenaran itu sendiri, sehingga manusia tidak berkenan menjumpai Bapa tanpa Kristus. Demikian juga jika kita berharap kepada Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain, yang mungkin manusia kenal dalam berbagai rupa. Mereka, ilah-ilah ini atau Allah-Allah ini, bukan pribadi yang hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti Kristus. Mereka tidak melakukan apapun untuk kita. Mereka tidak memperjuangkan apapun untuk kehidupan kita, sehingga kita menerima kehidupan kekal. Hanya Kristuslah yang mau turun ke dunia, melepaskan kemuliaannya untuk menjadi manusia yang hina, menderita dan mati di salib sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa kita semua. Jika kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika Kristus tidak turun ke dunia, maka manusia tidak akan memiliki harapan lagi untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena manusia sudah terputus dari Allah, sudah terlepas dari kemuliaan Allah, sehingga jika Kristus tidak turun ke dunia, maka kita sudah tidak punya harapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah harapan akan kemuliaan Allah. Kristus ada di tengah-tengah kita, turun ke dunia sebagai manusia dan mati disalibkan untuk menjadi pengharapan dalam kehidupan kita untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi jika tanpa Kristus kita sudah tidak memiliki harapan lagi, tanpa Kristus kita juga sudah tidak bisa menerima kemuliaan Allah lagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mempunyai iman percaya kepada Kristus, maka mari kita mau pegang erat-erat harapan kita itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita melepaskannya untuk apapun itu. Karena harapan kita hanya kepada Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya harapan kita. Mari kita mau pegang Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa iman kami adalah iman yang benar. Iman kepada Kristus, di mana Kristus adalah satu-satunya harapan kami untuk kami menerima kembali kemuliaan Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami pun memperoleh kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang kuatkan iman kami untuk terus menjaga iman ini kepada Tuhan, supaya kami terus memegang iman kami kepada Tuhan dan kami tidak melepaskannya. Terima kasih Bapa, dalam kehidupan kami mohon Tuhan Yesus sendiri yang menuntun kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan info sepekan MCC. Setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis pukul setengah 7 malam ada latihan musik dan pujian. Dan di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris
pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul setengah 6 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul setengah 8 pagi. Dan di sore harinya kita akan sama-sama berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama tutup dan kita akan sama-sama akhiri. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung di hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.